ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. Allahumma arhamna bil Quran. Hari kiamat, apakah hari kiamat? Tahukah engkau apakah hari kiamat? Kaum Samud, kaum Ad dulu mendustakan hari kiamat. Kaum Samud, mereka Allah binasakan dengan suara yang keras, gemuruh, petir, geledek, dan kaum Ad Allah binasakan dengan angin topan yang kencang dan amat tinggi. Allah kirim angin topan yang kencang dan dingin itu selama 7 malam 8 hari. Terus menerus enggak berhenti. Hingga engkau lihat Muhammad, mereka berkelimpangan mati. Seperti batang-batang pohon korma yang sudah lapuk dan jatuh sendiri. Ini kelanjutan azab yang Allah kasih buat kaum Ad. Yang kemarin kita sudah bahas di ayat 6, kaum Ad Allah kirimkan angin topan yang amat dingin. Allah binasakan. Sebab apa? Sebab sombong. Sebab jumawa, menentang Allah, tidak percaya sama hari kiamat. Dan Allah kasih gambaran spesifik, agak mendetail tentang bagaimana azab itu yang Allah timpakan kepada kaum Ad. Sakharaha alaihim 7 layali wa 8 ayyamin husuma. Nggak usah angin topan kencang yang bising menakutkan selama 7 malam 8 hari. Kalau kita di kamar 24 jam AC mulu nyala, badan bawaannya pegel. Benar nggak ya Bunda? Jadi itu baru AC itu. Ini angin topan 8 hari, 7 malam. Insya Allah. Yang bukannya sesuatu yang membuat kita nyaman. Kalau angin berhembus pelan, membawa kesegaran, semua orang suka. Tapi kalau makhluk Allah ini udah segitu ganasnya, maka menakutkan. Dan masing-masing kita punya kapasitas dan semua makhluk Allah punya ruangnya sendiri. Ya benar. Contoh, kalau kita disuruh tinggal di air, biar kayaknya enak tinggal di air, kayak di Ancol tuh apa namanya, yang SeaWorld, biar kelihatannya enak, atau bahkan banyak hotel di Dubai yang pemandangannya laut itu, beneran air laut. Dan mahal tuh saya pernah. Biar katanya enak tuh, kayak begitu, tapi kita punya ruang sendiri. Ayah bunda tinggal aja dah di laut. 2 malam, 3 malam, tapi di dalam air gitu.
Bisa nggak tuh kira-kira? Orang yang kerja di kapal selam aja pengap gitu. Iya Bunda. Karena kita punya ruangnya sendiri. Semua makhluk punya ruang sendiri. Sama. Ikan di akuarium kelihatannya indah, cakep. Tapi keluar deh tuh dari akuariumnya. Langsung nggak betah dan bisa menyebabkan kematian. Sama nih ya Bunda. Jadi kalau ada kapasitas yang dikasih di luar kemampuan kita, maka nggak bakal sanggup kita nahannya. Contoh lagi, suara yang Allah pendengarkan pada kita, itu satuannya, desibelnya, itu yang cocok buat buat telinga kita. Tapi kalau ditinggiin dikit atau direndahin dikit, maka nggak bisa tuh kedetek sama telinga kita. Angin bisa kedengeran nggak? Ayo Bunda, bisa. Kalau angin berhembus tuh kadang-kadang kita ngedenger. Tapi kalau hembusannya kencang banget, nggak kuat tuh. Kalau pengen nyobain, ayah Bunda, apalagi usia kita segini nih, cobain dah. Naik mobil, naik motor. Kalau motor mah nggak ada jendelanya. Naik mobil, nggak usah pakai AC. Buka ada tuh jendelanya. Jalannya pelan, enak tuh anginnya. Udah jalannya udah di atas 80 kilometer, insya Allah masuk angin. Kuping bising, dan muka keterpa angin, lama-lama nah mual, masuk angin. Nah itu kecepatan itu ya Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ya Bunda cari banyak sekali tuh Allah kirim angin-anginnya sampai sekarang. Kalau di Hong Kong sering terjadi, Jepang sering terjadi, Cina juga sering terjadi. Topan namanya typhoon kalau nggak salah. Amerika juga sering terjadi. Tornado yang kencengnya minta ampun. Dan itu bisa ngangkat, bisa nerbangin rumah, jangankan manusia. Kalau sesuatu itu diangkat kapasitas sama Allah dan kita tiba-tiba bakal takut. Air yang tadinya santai jadi teman kita untuk mencuci, minum, mandi dan segala macam. Nanti kalau kalau kapasitasnya Allah angkat jadi menakutkan, jadi kayak tsunami, banjir bandang dan macam-macam tuh. Gunung juga gitu ya. Gunung yang jadi temannya Bunda Lucy, Ayah Andung, dan kita semuanya. Yang lihat gunung tuh enak, damai, tentram. Tiba-tiba kalau Allah suruh, gitu, oh dia menjadi galak banget. Nah ini makhluk Allah namanya angin. Angin ya Bunda, dalam dalam Al-Quran sering Allah sebut sebagai pembawa kabar gembira. Nanti cari ya ayatnya, banyak tuh. Wa arsalna li'imurriha mubashiratin. Kami kirim kepada mereka arriha, angin, mubashiratin sebagai kabar gembira. Mereka yang bertani, berkebun, berladang, berlayar, itu mereka ngandelin angin. Angin itu kata Allah kabar gembira. Buat siapa? Buat hamba-hamba Allah yang taat. Tapi angin juga bisa mematikan. Buat siapa? Buat kaum Ad. Air juga begitu. Dan lihat bahasa Allah, sakhara alaihi. Allah tundukkan angin itu. Allah kirim buat siapa? Buat kaum Ad untuk dibinasakan. Padahal banyak kata sakhara Allah tundukkan itu buat makhluk-makhluk yang besar untuk kenikmatan manusia. Ayah Bunda nanti bakal cari kata sakharaha
Ini Allah sebut dalam surat Ibrahim ayat 30-an. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. Bahasa sakhara diulang-ulang sama Allah. Allah tundukkan sakhara buat kalian matahari dan rembulan. Allah tundukkan buat kalian malam dan siang. Allah tundukkan bahtera agar kalian bisa jalan di sungai dan lautan. Wasakhkhara lakumul anhar. Allah tundukkan buat kalian sungai-sungai. Oh, ini makhluk-makhluk Allah yang gede-gede. Rupanya biar besar seperti besar apapun, Allah tundukkan. Buat siapa? Buat manusia. Jadi dia bisa jadi positif, tapi disebut sakhara alaihim pada ayat ini, dia jadi negatif tuh, ayah bunda. Jadi sesungguhnya bukan kita nih yang bisa mengelola makhluk-makhluk Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kemampuan untuk mengelolanya. Angin kencang bisa tuh menjadi tenaga listrik. Allah ilhami manusia untuk bikin kincir angin bisa. Air yang banyak bisa tuh untuk menjadi PLTA kita bikin karena Allah ilhami. Tapi sesungguhnya Allah tundukkan semua tuh makhluk-makhluk yang gede. Untuk siapa? Untuk kepentingan kita. Tapi kalau makhluk-makhluk yang besar-besar itu tiba-tiba kita nantang Allah pemiliknya, oh mereka dendam. Mereka bakal balas. Karenanya kalau ada bencana, ayah bunda bentuknya apapun juga, apakah angin topan, apakah El Nino, apakah El Nina, apakah gempa bumi, gunung meletus, apapun juga, buat muslim-muslimah yang pertama ditanyakan evaluasi diri, hisabnya adalah apa dosa yang aku perbuat. Jadi bahasa sakhoroha itu Allah tundukkan. 7 malam, 8 hari, terus menerus. Fatarul qauma fiha, maka engkau lihat orang-orang di sana sor'a bergelimpangan. Fatara engkau lihat, siapa yang lihat Muhammad? Engkau lihat Muhammad. Kaum Ad itu bergelimpangan. Apakah Nabi Muhammad itu satu zaman dengan kaum Ad? Jawabannya enggak. Lalu kenapa bahasa Allah fatara? Maka engkau lihat Muhammad. Maka ro'a yaro itu melihatnya pakai ilmu pengetahuan. Ro'a yaro itu melihatnya dengan hati, dengan jiwa. Tapi kan kau tahu sejarahnya Muhammad, semua mereka bergelimpangan. Bunda, pernah ngelihat manusia bergelimpangan nggak mati? Belum pernah. Di Waktu video tsunami, Tsunami, waktu tsunami. tsunami itu saya lihat Puspov Tsunami, tsunami. Palu, itu di Tampu Aceh, Mas. di Iya, Palu, waktu Tampu Mas. Palestina, Tampo Allah Mas. Nah, haji tahun eh, lalu yang kena kesambar petir panas. rame-rame, pernah lihat nggak? Belum Belum, pernah. belum. Kalau kena bom, banyak kita lihat ya, di Gaza. Nah, ini kau lihat Muhammad, meskipun sama, kita nggak hadirnya ya Bunda, di setiap musibah itu. Tapi kita bisa ngelihat dari media sosial, dari video, dari YouTube. Kita bisa lihat bergelimpangan. Dan Amerika juga sering tuh dihancurkan sama Allah dengan angin-angin yang kencang. Badai Katrina. Apalagi ayah bunda sering dengar lah. Dan enggak ada yang bisa ngelawan. Meskipun teknologi mereka canggih apapun, kalau udah dikirim sama Allah tuh angin aja berantakan sudah.
Yang kita lihat baru-baru kemarin, Amerika, Israel dikirim sama Allah api. Nggak Iya. bisa tuh. Dan kau lihat Muhammad, mereka bergelimpang. Ka'annahum ajazu nakhlin hawiyah. Seperti mereka itu tadinya pohon pohon kurma yang kuat, kurma yang berdiri puluhan tahun, kurma yang menghasilkan, kurma lambang kejayaan buat orang-orang di negara-negara Arab. Kurma adalah lambang pencapaian, tapi lihat kurma juga ada umurnya. Nanti begitu dia lapuk, nggak usah ditebang, jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Nah, iya. Maka lihat perumpamaan yang Allah kasih. Ka'annahum ajazu nahlin hawiyah. Sama seperti kita nih, ayah bunda semuanya. Udah dikasih Allah hidup, dulu nggak bisa apa-apa, lalu bisa makan, lalu bisa berjalan, bisa bermain-main, bisa sekolah, bisa menikah, bisa punya keluarga, bisa semuanya dikasih Allah segala-gala. Nggak usah diapa-apain, ntar juga mati. Ada gilirannya. Insya Allah kita semuanya bakal mati. Mau nggak, ayo bunda? Jangan sekarang, Bob. Jangan sekarang. Tadi tuh Jangan ingat kalimatnya Bunda Dini tuh tadi testimoni. Jadi berharap dipanggil ke Baitullah. Jadi tadinya cuma Allah aja, tapi begitu deg-degan, begitu mau diumumin sama Umi Dedi, ada rasa berharap pengen dipanggil. Mudah-mudahan juga nanti suatu saat kita punya rasa itu, berharap pengen dipanggil Allah, ketemu Allah. Gimana Bunda Dini? Cocok nggak kira-kira dipanggil Allah? Dipanggil ke Baitullah semuanya pengen. Masa dipanggil Allah nggak ada yang pengen? Ini aneh-aneh aja. Jadi siap kita dipanggil Allah kapanpun. Kan dipanggil Allah tuh indah. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Kembali, ayo datang kepada Rabb. Ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Dipanggil ke Baitullah aja girang kita. Apalagi dipanggil untuk masuk ke surga Allah. Mudah-mudahan ini semuanya bakal dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan lembut. Amin. Amin. Ya Allah. Siap jadi ya, ayah bunda? Amin. Enggak juga. Sekarang Mas Bob. Dan, Kalau dipanggil ke Baitullah mah mau sekarang. Bob. dan ayah bunda dengerin bahwa saya sih insya Allah yakin karena yang punya keyakinan rindu kangen sama Allah, Allah juga merindukan. Jadi dan ini keyakinan nih ayah bunda. Semua yang dipanggil Allah tuh nggak ada yang nyesel. Ya kita kan kayak nyesel nih mau dipanggil, tapi semua yang dipanggil Allah nggak ada yang nyesel. Benar nggak ayah Andung? Benar kan? Karena buktinya begitu udah dipanggil nggak ada yang bisa balik lagi. Enak kan di sana. Iya enak insya Allah. Jadi jauh lebih nikmat. Dan nanti ayah bunda bakal ingat kalimat saya nih. Begitu Allah panggil, dunia ini kecil banget, nggak ada harganya. Kita tinggalin dengan rela, dengan ridho, dan ridho itu radiyatan mardiyah. Jadi kita ridho dan diridhoi. Jadi apa sih yang dipikirin? Suami, istri, anak, cucu? Enggak. Udah begitu dipanggil udah enak sudah nikmat. Jadi insya Allah
Nanti kita dipanggilnya dengan lembut. Dipanggil Ya, ke Baitullah aja kita senang, apalagi dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan setiap hari Allah makin tuntun hati kita, jiwa kita, diri kita, keluarga kita untuk semakin soleh, semakin baik, semakin siap Amin. untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Dah habis Amin, dah ya ya Allah. Rabbal. Udah lewat 4 menit. Fatimah. Ya Terima kasih Allah. doanya, Bob. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.